Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, di video sebelumnya dengan modal 50 juta breeding itu seperti apa? Nah, kali ini kita mencoba membahas dengan uang 50 juta itu untuk bisnis penggemukan domba itu seperti apa, teman-teman. Nah, ini kita langsung jalan-jalan lagi ke Bineka Farm Boyolali nih, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini untuk melihat atau belajar di peternakan Bineka Farm, sangat boleh, teman-teman. Nah, ini langsung saja kita ke narasumber kita, teman-teman. Yang ini yang dicari-cari orang ini, teman-teman. Nah, ini selamat pagi, kok. Ya, pagi. Masih sehat ya? Sehat. Nah, ini kita mau membagikan tips dengan modal 50 juta untuk penggemukan itu langkah-langkahnya seperti apa? Langsung aja ya, ini nggak perlu pengenalan ya. Oke. Jadi ini fattening 50 juta. Nah, kalau fattening itu kan pasti belinya yang kecil ya. Nah, kalau speknya di Bineka itu 14 sampai 18 kilo. 14 sampai 18 kilo itu beli bakalan. Beli bakalan tuh kayak yang di bawah. Betina apa jantan ini? Betina, ini betina semua kita. Sekarang kita betina. Nah, kita 14, anggap 15 lah. Harga sekarang range-nya kan tergantung daerah masing-masing ya. 55.000 sampai 60.000 kita ngomong mahalnya. Ini domba sayur ya, bukan domba Texel atau domba kontes. Jadi jangan, wah nanti ADG-nya 7 kilo, 8 kilo itu pakainya F1 dropper Texel, itu lain cerita. Ini kita fattening domba potong. Biar nggak salah ya. Domba potong itu untuk sate. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang jual apa domba Texel dengan harga gini, boleh kita borong juga ya, kok ya. Nanti bawa ke sini. Jadi ada yang iklan ADG 7 kilo, 8 kilo, tapi pakainya Texel. Selain sini nanti saya belinya ini nggak mau. Siap. Nah, kalau 15 kilo dikali 60.000, ini dikali ya, ketemunya per ekornya 900.000. 900.000. Yeah. Nih, berarti dengan uang 50 juta tadi. Nah, kalau ini spare uangnya harus banyak. Karena bulan pertama misalnya ya. Bulan pertama. Ini misalnya nanti penjelasannya selanjutnya ya. Pakannya 100.000 per bulan per ekor. Nih ya. Misalnya per harinya 3.500. Ya. Nanti kan kalau saya pakai kering, pakai kangkung kering, saya pakai kulit kacang hijau di mix, pakai konsentrat, harganya 5.500. Dan teman-teman kalau ada yang bisa buat konsentrat, harganya berapa nanti dihitung aja per hari. Oh, per harinya. Belum tentu yang mahal itu jelek, yang murah itu bagus. Kalau misalnya pakai 3.000 tapi 1 kilo, berarti 3.000 konsentratnya. Kalau yang pakai 5.500 makanya cuma 4 ton, itu cuma 2.200. Tapi dengan rumput aja bisa naik 8 kilo enggak kok? 8 kilo nggak bisa. Nggak bisa. Saya ngomong dulu lah. Sudah saya kasih makan, saya tidur bangunin. Oh, jadi, itu. mungkin kalau kapasitasnya kecil mungkin bisa ya. 1, 2, 3 ekor. Oh, itu sakit dikeroi. Kalau jumlahnya banyak, pasti ada yang naiknya 7 kilo, ada nggak? Ada. Yang naiknya 2 kilo juga ada. Oh. Jadi kita ngomong itu rata-rata. Rata-ratanya ya. Jangan satu ekor naik 9 kilo ngomong, ini tempat saya sebulan 9 kilo, itu nggak bisa. Karena kita kalau pelihara 10 itu nggak mungkin semuanya naik 9 kilo. Oh. Mungkin ada yang 2 kilo, ada yang nggak naik, atau bakal susut, ada nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kita nggak usah, fattening ini butuhnya kepastian, kita nggak butuh impian-impian lah. Ini jadi kepastian, teman-teman, bukan impian-impian. Misalnya kita pakan 1 bulannya 100.000 di bulan pertama. Di bulan kedua, karena bobotnya ini asumsi 15, ini kan 15 kilo ya, agak mepet ya. Otomatis di bulan kedua harusnya naik kalau pakannya bagus, jadi 18 misalnya. Otomatis ini pakannya nggak mungkin 100.000 lagi. Nambah lagi? Nambah, karena bobotnya semakin nambah. Karena hitung-hitungannya kan naik. Oh iya. Makanya dikit, saya makannya banyak, itu kan. Karena bobotnya dari bobotnya. Otomatis ini bisa 125 misalnya. Per bulan per ekor. Nah,
otomatis nanti di sini naik lagi, misalnya 22 kilo. Bulan ketiga. Misalnya ini naik 3 kilo, ini naik 4 kilo ya. Otomatis nanti ini 150.000 per bulan per ekor. Nah, balik lagi ya, nanti teman-teman masalah pakan. Mau buat konsentratnya fattening kayak gimana, monggo. Kalau beli di saya juga boleh. Intinya nanti teman-teman yang bisa ngitung lah. Nah, misalnya kayak gini, berarti ini kosnya ketemunya 375.000. Hampir 400.000 ya per ekornya ya. Per ekor sampai panen ya ini ya. Nih. Otomatis nanti misalnya ya bobotnya jadi 24 misalnya. Karena ini pengalian 60, saya kali 60. Ini misalnya ya, ini naiknya cuma 2 kilo terakhir. Terakhirnya ya. Kalau naiknya 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo, untungnya lebih banyak ininya. Ini kita anggap 2 kilo. 22 ke 24. Otomatis ini kan jadinya sekitar 1.440.000. Harga jualnya. Harga jualnya. Ya, ini kan dikurangi. Ini harga jual ya. Ya. Harga jual. Nah, ini harga beli nanti 900.000. Ini harga beli awal. Nah, dikurangi konsentrat 375. Makan. Berarti ini ketemu, ini 1275. Berarti ketemunya 165.000. Keuntungannya per ekor per 3 bulan. 3 bulan. Jadi teman-teman kalau 50 juta tadi, belinya 900, ini per ekornya butuh uangnya segini. Kalau kita belinya 40 ekor misalnya, kali 900. Berarti ini kita ngomong nggak ada kandangnya ya, kandangnya udah ada ya. Kandangnya sudah jadi. Butuh uangnya 36 juta. Nah, ini pakan harus disiapin uangnya 40 dikali 375. Ini ketemunya 15 juta. Coba nanti dihitung ya. Kisaran aja ya itu enggak. Ini ketemunya ya 15 juta. Kali 10 3 juta ya 15 juta. Berarti ini uangnya 51 juta. Nah, ini itu masih lebih 1 juta. Padahal kita belinya cuma 36 juta. Jadi kalau fattening jangan ini dihabisin ya. Nanti kalau makannya putus malah bobotnya susut. Bahaya. Jadi kita nggak perlu nyari bobot yang naik 7 kilo, 8 kilo ini udah untung. Nggak usah muluk-muluk macam-macam. Nanti kalau dapat bisa naiknya lebih dari itu berarti untungnya lebih. Berarti lebih untung gitu aja. Ini lumayan. Satu ekornya misalnya 55.000 berarti ini ya. Ya, per bulannya. Per ekor per bulan. Kali 40 ekor itu ya. Kali 40 ekor. Berarti ini udah dapat uang 2.200.000. Per bulannya. Per bulan. Ini naiknya cuma ini ke sini 3 kilo, ini ke sini 3 tambah 4 tambah 2. Berarti 3 rata-rata ya. Tambah 4 tambah 2. Berarti ketemunya 9 kilo. Ini ADG-nya cuma 3 kilo per bulan. Per bulan. Ini udah untung. Tapi balik lagi ya, nanti costnya seperti apa jenengan yang tahu hitungnya. Bisa nyetel sendiri. Yang penting pakannya konsentrat yang bagus. Karena fattening kita kejarnya waktu. Nanti kalau bayar pegawai nggak masuk kalau pakannya nggak bagus. Misalnya makan 3.000, makannya 2 kilo, pasti jebol. Ini kan berarti ketemunya 6.000. 6.000 kali 30, 180.000. Ini naiknya harus banyak. Nah, jadi ini uangnya dibutuhkan 51 juta itu cuma 40 ekor. Keuntungannya ini. Tapi diingat ini nggak ada mati. Ya, tanpa kematian. Tanpa kematian. Wih, berarti ini kalau mati 2 ekor aja udah. Mati 2 ekor. Nggak. Selesai. Balik modal selesai ya. Selesai. Makanya di video sebelumnya saya ngomong ini harus bisa pengobatan. Saya yakin kalau penggemukannya bagus ini lebih dari ini. Tapi kita ngomong jeleknya aja. Bisa 80.000 per bulan. Tergantung orangnya lah. Tapi kalau sampai ratusan ribu jutaan per bulan saya yakin nggak mungkin. Ada yang ngomong 7 kilo per bulan, 1 kilo per hari atau berapa.
realistis aja lah. Oh, 1 kilo per hari kayak sapi aja ini nanti teman-teman. Jadi istilahnya kita Realistisnya. realistis aja. Ini mainnya domba potong sate, bukan Texel atau F1 atau domba kontes. Kalau ini mungkin bisa 1 bulan naiknya 7 kilo sampai 10 kilo bisa nggak? Bisa, ini bisa. Ini sangat bisa. Karena ini udah ada genetiknya, udah bagus secara rumen dan lain-lainnya. Yang perlu diingat kita beli itu dari pasar, beli gulai. Iya. Ada yang kecentret, ada yang apa. Jadi kita realistis saja. Ini kalau mati 2 ekor, berarti udah kurang 1.800.000. Jadi untungnya per bulan cuma 400.000. Ini kalau matinya di awal, matinya di akhir masih ada tambahan pakan. Makanya saya ngomong fattening itu disiapkan obatnya, obat-obatnya, pengobatan, pemilihan bibitnya. Itu sangat penting, pemilihan pakannya. Nanti pakannya asal-asalan, nanti kembung mati ini. Mati 2. Per bulan udah cuma dapatnya 400.000. Nah, ini kan ngomongin yang betina ya ini kok ya. Betina. Kalau untuk jantan seperti Ya, apa? jantan sebenarnya sama aja. Sama aja ya. 15 kilo, cuma pengalinya dia banyak. Misalnya harganya 65.000. Ini jantan ya. 65.000 per kilo. 15 kilo sama misalnya 100.000 per bulan. Ini makannya relatif sama. Oh, pakannya sama. Cuma dia nanti pengalinya ininya jadi 65.000. Hasil akhirnya itu ya. Hasil akhirnya. Makanya Makanya kenapa orang senang pelihara jantan? Harganya lebih mahal, pakannya sama. Bahkan kalau jantan ini rata-rata ya. Ya. Kenaikan bobotnya cenderung lebih banyak. ADG-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi yang perlu diingat, dengan punya 40 ekor jantan. Ya. Kalau panen 3 bulan, ini harus keluar juga 40 ekor. Nah, kalau nggak punya pasarnya, ini ramainya pas Idul Kurban. Idul Kurban aja. Akhirnya kalau sekarang peliharanya sekarang bulan September ya, nanti Desember panennya tuh di Desember. Padahal Idul adanya nanti bulan Juni, masih 6 bulan. Ini panennya. Akhirnya uangnya jenengan nggak muter. Bobotnya nggak mungkin jadi bulan Juni 100, nggak mungkin. Tadinya udah 28. Paling di sini jadi 40, 45. Ada nggak yang 50? Ada, tapi kita ngomong jeleknya. Otomatis ini kenaikan 6 bulan. Cuma di angka 12 sampai 17 kilo. Ini naiknya nanti ruginya dengan. Dan pakannya ini lebih banyak. Kalau yang domba besar, kita ngomong 5% dari bobot kalau pakan kering. Ya. 15 kilo 7,5 on. Nanti kalau pakannya yang 30 kilo, udah 1,5 kilo. Nah, ini yang perlu teman-teman hati-hati di sini. Kenapa kok kita nggak jantan? Karena penjualannya nggak bisa banyak. Kecuali kita udah beli 65.000 per kilo, nanti jualnya kita di angka 58.000 per kilo. Bisa. Dijadiin segmen potong. Bisa masuk apa enggak? Teman-teman nanti boleh ngitung. Boleh ngitung sendiri. Lebih baik ngitung sendiri. Ini artinya kalau di gini kok, selama 1 tahun, ini diisi betina, terus jantan, boleh. itu gimana? Boleh, kalau mau korban jantan. Oh gitu. Karena harganya nanti biasanya naik. Kita penggabungannya juga lebih enak. Berarti selama 1 tahun itu betina, terus jantan. Dengan catatan kandangnya nggak pernah kosong ya. Betul. Keluar langsung isi, langsung isi. Nah tapi kan segmen pasar sate ini kan selalu dia. Sate tiap hari. Nah ketika itu diganti yang dengan segmen kurban. Nah, ini yang nyuplai segmen sate ini siapa kok ini? Ya makanya kalau pas musim kurban betina itu kan orang nyarinya keuntungan. Makanya malah betina itu rame karena yang pelihara sedikit. Ya sebenarnya plus minus sih, plus minus. Ya. Gak berarti artinya kalau ini misalkan saya sudah kontrak dengan warung sate, ya, nanti ketika tuh kurban saya ganti kurban, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus nambah kandang lagi. Harus nambah kandang sendiri lagi ya. Nah itu teman-teman, jadi
keuntungannya per bulan dengan 40 ekor itu cuma 2.200.000. Dengan catatan kalau hidup semua. Hidup semua. Mati ini, 2 selesai teman-teman. Ini teman-teman yang hitung, oh saya beli konsentratnya harga 3.000. Atau complete feed 3.000, complete feed 5.000 misalnya. Oh ini saya pakainya 1 kilo. Berarti kan 3.000 per hari. Ini misalnya sentrat sama kangkung, kapasitas sama rumput. Oh ini 5.000, makanya misalnya 1 kilo 5.000 per hari. Nah nanti jenengan ngeceknya ke kenaikan bobot. Jadi kalau ini yang pertama dia 90.000 ya per bulan kosnya. Kalau naiknya 2 kilo berarti 120.000. Ini naik 2 kilo. Tapi kalau ini berarti kosnya 150.000. Tapi kalau ini naiknya bisa 4 kilo misalnya ya, berarti ini 240. Nah, ini kan berarti kosnya untung 90.000 yang ini untungnya 30.000. Ya. Nah, tapi teman-teman lihat, oh ternyata saya kasih 150.000 per bulan, ternyata naiknya cuma 2 kilo misalnya. Nah ini malah rugi. 120.000 kosnya. Naiknya cuma 2 kilo. 2 kilo. Ini kosnya 150. Ini kos ya. Padahal panennya cuma dapat uang 120.000. Minus 30.000. Makanya kalau mau fattening, ini harus hati-hati bener, ngecek pakannya itu bener, bisa naik enggak, bagus enggak. Karena kecap nomor 1 mesti ngomong pakan yang terbaik. Belum tentu dengan aplikasikan baik. Jadi kalau mau fattening, coba pakannya dulu. Jangan langsung sekali banyak saya fattening. Itu malah bisa per ekor rugi 30.000 per bulan. Tapi enggak terasa. 100 ruginya 3 juta per bulan. Pernah malah rugi. Itu jadi teman-teman. Kita ngomong fair-fairan di peternakan ini yang selektif lah. Jangan ikut-ikutan, wah di sana untungnya banyak. Jadi kan lihat saya untung apa rugi itu nggak kelihatan. Nah itu teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini perhitungannya sudah jelas sekali ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini kayak gini sudah semua. Nah artinya juga itu ya. Kalau gonta-ganti pakan setelah selesai panennya ya kok. Setelah panen. Karena nanti rumahnya ganti. Biasa makan jagung kayak manusia. Mas Danang makanya nasi diganti pizza malah mules. Malah mules ya bener. Malah nggak mau makan nanti malah. Jadi 1 kali periode itu teman-teman. Panen teman-teman. Itu pergantian pakannya boleh. Nah oke terima kasih ya kok sudah dibagikan ini. Nanti kita di video selanjutnya bikin review harga buntingan di sini boleh ya? Boleh. Ada buntingan apa aja di sini kok yang? Apa aja? Kita ada buntingan lokal sama F1 Dorper, lokal sama Cross Texel, lokal sama Merino, sama F1 Awasi. Ada lokal dengan Dorper full blood, lokal Texel dengan Dorper full blood, Garut dengan Dorper full blood. Ada yang paling baru Suffolk, Texel sama Suffolk. Banyak sekali teman-teman. Nanti kita bahas tentang harga buntingan di sini teman-teman. Nah oke bagi teman-teman yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan tulis di kolom komentar ya apa aja. Nah jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa dibagikan di status WA juga boleh, dibagikan ke grup-grup keluarga juga boleh, dibagikan ke grup-grup yang punya grup juga boleh, agar semakin banyak yang tahu teman-teman. Karena ini tentang hitung-hitungan kayak gini penting sekali nih teman-teman. Nah bagi teman-teman Domba Bagus silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.